Selanjutnya, kami juga menyampaikan keprihatinan dan rasa simpati yang tinggi terhadap dugaan penganiayaan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Taman Safari terhadap para pegawai, khususnya yang bekerja sebagai pekerja sirkus. Semoga peristiwa tersebut bisa dituntaskan. Hei kalian manansang bersaudara, ayo tapi di depan publik tunjukin, buktiin kalau kalian gak bersalah. Cuman iblis yang bisa ngelakuin hal biadab kayak kalian. Puluhan tahun para pemain sirkus senyum di depan para penonton seakan-akan gak terjadi apa-apa. Ternyata mereka mengalami perbudakan yang luar biasa yang dilakuin sama owner Taman Safari sendiri. Dugaan penyiksaan, dipukul, disetrum, dikasih makan kotoran hewan, dirantai. Ayo keluar buktiin kalau itu gak bener. Jangan playing victim kalian. Kalau ini beneran terbukti, udah saatnya masyarakat bersatu untuk boykot Taman Safari. Tega kalian ambil anak-anak yatim piatu, nggak tahu apa-apa, sampai nggak tahu identitasnya buat dijadiin budak. Come on, masyarakat nungguin muka kalian berdua di depan publik. Sisi gelap panggung sirkus Taman Safari akhirnya terkuak. First of all, gue bener-bener turut prihatin sama kejadian yang menimpa para korban mantan karyawan sirkus Taman Safari. Semoga masalahnya cepat selesai, permasalahannya segera diusut, dan bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Jadi nih ya, mantan para pemain sirkusnya Taman Safari akhirnya meluap juga, akhirnya mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada masa mereka masih bekerja di Taman Safari itu. Sampai katanya mereka itu ada yang disetrum, abis itu dipaksa tetap kerja walaupun mereka lagi hamil. Pokoknya menurut kesaksian mereka itu benar-benar diperlakukan secara tidak manusiawi. Dan sebenarnya ya, karena ada berita ini, terus langsung banyak banget masyarakat yang nggak mau lagi ke Taman Safari gitu, karena kasihan dan apalah segala macam gitu. Tapi gue tuh punya pemikiran gue sendiri gitu. Nah, gue nggak tahu ya kalian setuju apa enggak. Menurut gue dengan ada berita ini, jangan sampai kalian jadi bener-bener nggak mau ke Taman Safari gitu. Karena menurut gue kasihan juga hewan-hewan yang ada di Taman Safari itu. Hewan-hewan itu butuh makan, butuh perawatan, butuh diurus. Terus pekerja-pekerja lainnya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan sirkus, misalkan kayak tukang parkirnya, tiketingnya, yang kayak gitu-gitu kan mereka juga butuh tetap digaji, mereka butuh memenuhi keluarganya. Justru yang harus diperbaiki itu adalah orang-orang yang bekerja di Taman Safarinya gitu, mulai dari etika, attitude, terus organisasi yang mempekerjakan mereka, yang memberi pelatihan mereka untuk main sirkus dan segala macam, perlakuannya harus dibenahi. Gak boleh menyiksa hewan, mengeksploitasi hewan. Karena ya gue mikir aja, kalau misalkan bener-bener masyarakat itu nggak mau sama sekali ke Taman Safari, ya kasihan hewan-hewan yang di sana. Karena juga menurut gue nggak adil gitu loh, kalau orang-orang di dalam sana yang sama sekali tidak terlibat, sama sekali nggak tahu menahu atau apapun itu, tapi jadi kena imbasnya juga, kayak jadi tiba-tiba kena PHK karena Taman Safarinya sepi dan segala macamnya. Itu loh yang gue pikirin tuh itu gitu. Karena menurut gue pribadi juga, hewannya itu nggak salah, hewan itu nggak tahu apa-apa gitu loh. Dia hanya menjalankan tugasnya, kalau diperintahin ya ngikut, kalau diapain ya dia ya udah gitu, namanya hewan gitu. Nggak kayak kita sebagai manusia yang punya akal, budi, pikiran, hati. Makanya kita sebagai manusia ya harus punya pri kemanusiaan gitu loh. Harus punya hati sebagai manusia yang mencerminkan kita sebagai manusia yang diberi akal dan budi. Nah, yang harus dibenahi, yang harus diberi teguran keras menurut gue ya itu yang yang ngasih pelatihan, yang ngelatih si binatang-binatangnya, yang ngelatih pemain sirkusnya, itu yang harus dibenahi, itu yang harus ditegur gitu loh. Bukan malah safarinya dibikin sepi gitu. Kasihan faktor-faktor yang tidak berpengaruh di dalamnya gitu. Apalagi kan Taman Safari Indonesia ini kan dinaungi oleh Indonesia ya seharusnya, menurut gue, karena dia pakai nama Indonesia, seharusnya udah dapat perizinan, syarat-syarat, surat-surat yang sah dari negara, dari pemerintah. Lain sama topeng monyet di pinggir jalan gitu. Karena concern gue adalah kalau pekerjanya aja diperlakukan seperti itu, apalagi hewan-hewannya, ke sesama manusia yang lu bisa ngomong bahasa manusia aja lu begitu, apalagi ke hewan yang gak bisa lu ajak ngomong, kecuali lu bisa ngomong bahasa hewan. Lu bisa tuh ngomong bahasa jerapah, bahasa macan, bahasa singa. Tapi kan gak mungkin sayang, cuma satu bahasa hewan yang gue bisa, bahasa buaya. Aku cinta kamu apa adanya, jangan tinggalin aku ya sayang. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Itu aja yang gue bisa, say. Sisanya gak bisa gue. Oh, bisa satu lagi, bahasa guguk. Pakai uang kamu dulu ya, nanti aku ganti. Gitu. Jadi menurut gue selama Taman Safari itu masih beroperasi, masih dibuka, ya harapan gue sih jangan dibikin sepi. Karena berarti kalau tempatnya masih buka, hewan-hewan itu masih di dalam sana, dan pekerja-pekerja yang lain juga masih membutuhkan nafkah di dalam sana. Kecuali kalau emang Taman Safarinya menutup permanen dan binatang-binatang, hewan-hewan itu sudah tidak ada di dalam sana. Jujur gue dengar berita ini juga miris banget sih. Cuman satu sisi juga gue mikirin hewan-hewannya, tapi gue juga mikirin korbannya. Tapi ya gimana ya, gue juga susah ngejelasinnya gitu. Pokoknya semoga permasalahannya cepat selesai. Semoga segera mendapatkan keadilan seadil-adilnya, dan yang memang harus dihukum, harus diberi teguran keras. Semoga bisa dihukum sesuai dengan ketentuannya, dan ya semoga bisa jauh lebih baik semuanya. Setelah RDP di DPR, korban pelanggaran HAM Sirkus Oriental Sirkus Taman Safari, mungkin banyak di antara kalian yang berharap
pendirinya ini bisa diseret ya kan ke pengadilan, kemudian mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Tetapi harapan kalian tuh jangan terlalu tinggi sih sepertinya, karena ini berkaitan dengan HAM dan ini isu yang sangat sensitif di dunia internasional begitu loh. Jadi kalau urusannya tentang HAM biasanya agak sedikit ditutup-tutupi biar tidak tercium oleh media internasional. Kenapa? Nanti ini ada kaitannya juga dengan iklim investasi. Ini akan mengganggu investasi, mengganggu stabilitas keamanan negara, ekonomi dan lain sebagainya. Karena investor luar negeri ini nih paling sensitif sekali dengan yang namanya HAM. Makanya tidak heran kalau di Indonesia tuh kalau masalah kasus-kasus tentang HAM itu agak tidak selesai. Kenapa? Ya itu tadi, karena agak sedikit ditutup-tutupi supaya tidak tercium oleh dunia internasional. Karena kalau sudah tercium oleh dunia internasional, masalah HAM ini sangat-sangat berbahaya, terutama untuk Indonesia yang tidak punya power. Salam damai untuk semua. Saya Samsudin, asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, usia 65 tahun, agama Islam. Saya pernah menjadi karyawan Oriental Circus Indonesia selama 10 tahun lebih, dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1993 sebagai teknisi, MC, dan pengurus perizinan pertunjukan di berbagai kota di Indonesia. Saya mengikuti perjalanan kasus ex pemain Oriental Circus Indonesia. Saya hanya ingin katakan, semangat, semoga Tuhan bersama kalian. Dulu kalian bungkam dan bisu karena ketakutan. Hari ini saya bangga karena kalian berani mengatakan kebenaran. Dan saya terima kasih kepada seluruh netizen yang sudah mendukung teman-teman saya. Terima kasih kepada seluruh mass media yang sudah meliput dan menayangkan kasus ini. Apresiasi khusus saya pada Bapak Happy Sebayang dan Cak Soleh yang telah memberikan motivasi dan pembelajaran hukum pada teman-teman. Terima kasih Pak, Bapak hebat, luar biasa. Bapak memiliki empati dan rasa kemanusiaan yang tinggi, tanpa memikirkan hasil akhir dari kasus ini. Saya himbau pada teman-teman, ex pemain dan ex karyawan teman-teman saya, agar mendukung dan memberikan semangat pada teman-teman yang tengah berjuang. Terima kasih. Aduh, anggota DPR kok kayak gini, Komisi 3. Ini kasus yang sangat sudah lama. Memang agak sulit untuk, mungkin perlu pembuktian dan perlu penyelidikan. Yang saya heran, Komisi 3 katanya nggak ada untuk penyelidikan anggaran dalam kasus ini. Ini masalah hak asasi manusia. Pak Wakil Rakyat, lu kan Komisi 3, bukan komisi pengusaha, Bang. Bang, gini amat sih lo, Bang. Sudah duduk empuk, ngomongnya gurih deh, enak. Tapi kok begitu amat sih, Bang? Bang, tolonglah, Bang. Ini masalah yang sudah lama. Kalau masih begini ya nggak akan selesai, Bang. Masalah yang sudah cukup lama, Bang. Mereka para ex pemain sudah sepuh-sepuh, Bang. Sudah tua, Bang. Kok caranya begini amat, Bang? Kecewa aku dengan Komisi 3. Sangat mengecewakan.